Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, ini luar biasa ya, hari-hari dimana kita dibikin ngakak oleh kelakuan lembaga survei. Ya, kemarin baru kita bahas SMRC membuat sebuah survei yang bikin ngakak, guling-guling ketika disebut, ya sudahlah ya, kalau mereka sebut Ganjar yang elektabilitasnya terbesar ya itu mah khusus mereka aja. Tapi yang aneh adalah ketika itu diturunkan menjadi sebuah aspek, sebuah indikator dari kepemimpinan yang dianggap itu unggul Ganjar, yaitu lebih jujur katanya. Padahal fakta sebaliknya, lebih taat beragama katanya. Padahal hobinya tukang nonton bokep. Paling mengerti rakyat katanya. Padahal ketika rakyatnya kebanjiran, dia asik-asik jogging di kota-kota lain. Termasuk di tempat saya, di kota Bandung. Luar biasa bukan? Makanya di video sebelumnya saya menyebut ini kayaknya pembodohan publik ini. Rakyat dibodohi, tapi tenang saja. Rakyatnya sudah pintar. Nah sekarang muncul lagi. Kemarin SMRC, sekarang muncul LSI, Denny JA. Dan dia mengunggulkan Prabowo Subianto yang tertinggi. Waduh, luar biasa. Jadi LSI mengunggulkan Prabowo Subianto di surveinya. SMRC dan Carta Politika mengunggulkan Ganjar di surveinya, dan rakyat mengunggulkan Anies Rashid Baswedan. Ini sebuah fakta yang mudah kita lihat di berbagai platform media sosial. Jadi apa yang terjadi di media sosial itu sebetulnya menggambarkan realita yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa? Karena di kehidupan kita sekarang semakin banyak, semakin mayoritas orang menggunakan gadget. Orang menggunakan HP-nya untuk semua keperluan, termasuk untuk menyimak, menilai perilaku para politikus di Indonesia. Kan begitu. Jadi kita lihat ya, coba. Ini bikin ngakak guling-guling ini. Gitu. Publik sudah tahu tipu muslihat lembaga survei. Saya kasih tanda petik ya. Karena kan kalau betul-betul tidak pakai tanda petik, repot, nanti bisa kena UU ITE. Ini adalah perspektif publik. Ini adalah penilaian rakyat terhadap kelakuan para lembaga survei. Bayangkan saja, gimana mungkin caranya ya, mereka ini kita anggap 3 dulu aja, yang lainnya banyak sebenarnya. Carta Politika, LSI, dan SMRC. Mereka itu sama-sama bergelut di bidang penelitian, di bidang riset, di bidang statistik. Iya kan? Tapi kok hasilnya berbeda? Oke, nanti alasannya, ya itu kan tergantung metode, tergantung sampel dan sebagainya. Iya, tapi kenapa konsisten hasilnya? Jadi SMRC dan LSI selalu dan Carta Politika selalu konsisten hasilnya unggul Ganjar Pranowo. LSI selalu konsisten mengunggulkan Prabowo Subianto. Kalau untuk menjadi presiden Indonesia, dia harus unggul di survei-survei yang konon katanya survei berbayar, biar yakin, biar pasti dibayar dulu. Maka ya sudah, tinggal gede-gedean uang aja itu mah. Yang memang uang yang tidak terbatas ya tentu dari oligarki. Uangnya sudah tidak berseri. Mau berapapun keluar. Lembaga surveinya makin kaya raya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
ketika saya bikin polling, kemudian hasilnya telak, misalkan kemarin siapa yang paling taat beragama, ya sahabat SC Channel semua yang belum menonton masuk ke channel Saiful Zaman, ya. Kemudian di situ ada kita coba membuat perbandingan. SMRC bilang yang paling taat beragama itu Ganjar Pranowo dengan persentase sebesar 33%. Kemudian Anies berapa ya? 28% kalau nggak salah. Prabowo 19%. Saya bikin. Siapa yang menurut sahabat, menurut Anda capres yang paling taat beragama antara Anies, Prabowo, dan Ganjar? Hasilnya yang memilih Anies 96%. Nyaris 100% itu. 2% untuk Prabowo, 2% untuk Ganjar. Itu. Kemudian ada yang bilang, lah itu kan pollingnya di SC Channel yang udah jelas-jelas pendukung Anies Baswedan. Lah iya, memang begitu gitu. Jadi kalau surveinya, kalau pollingnya di SC Channel, yang menang Pak Anies. Kalau surveinya di SMRC, kapanpun, ya Ganjar yang menang. Lah apa bedanya? Kan begitu. Yang tentu ada perbedaan. Yang berbeda adalah mereka dibayar, kan kurang lebih begitu barangkali ya. Yang ini tidak, yang di SC Channel tidak berbayar. Yang milih nggak dikasih uang. Nah, akhirnya cara-cara yang seperti ini yang kemudian membuat rakyat tidak beranjak semakin pintar dalam menganalisa, dalam mencoba meningkatkan berbagai aspek kehidupannya karena ditekan oleh survei, diarahkan, di framing gitu ya. Kita coba lihat beritanya dari Gelora. Ini jahil juga ini Gelora nih ya. Survei LSI Denny JA .2, cuma Prabowo yang masuk putaran kedua Pilpres 2024. Ini beneran Denny JA bilang gitu karena di sini bilang Denny JA .2 ya. Atau ini sekedar iseng aja nih. Si Gelora Media ini iseng nih. Maksudnya bukan Prabowo aja yang masuk putaran kedua. Kalau cuman Prabowo yang masuk putaran kedua, ya sudah satu putaran saja. Ya ngapain putaran kedua? Kecuali ini tadi ya judulnya jahil aja ini. Kita lihat beritanya ya. Peta elektabilitas bakal capres yang digadang-gadang akan berlangsung 2024 berubah. Jika sebelumnya Ganjar Pranowo selalu unggul di berbagai survei, baca pres PDIP itu kini justru disalip oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Saya baca di Bandung di mana ya? Aduh, saya lupa tempatnya. Ada tulisannya tuh Prabowo petugas partai. Waduh, kok ngikut-ngikut. Itu kan sebelumnya yang digaungkan oleh para pendukung Anies Baswedan ya. Ketika kita melihat Ganjar sebagai petugas partai, maka Anies meskipun didukung 3 partai tapi dia tidak tunduk takluk pada kehendak partai. Justru partai-partai itulah yang menyetujui, menyepakati pada visi misinya Anies Baswedan saat di Jakarta yang itu akan dinaikkan ke Indonesia gitu. Maka layaklah disebut Anies sebagai petugas partai. Tapi loh kok jadi Prabowo ini dipakai juga sama dia. Dalam survei terbaru LSI Denny JA, elektabilitas Ganjar menempati posisi kedua dari 3 simulasi capres bersama Prabowo dan Anies. Standar seperti biasa, Anies disimpan di nomor 3. Barangkali karena yang nggak mengeluarkan uang secuil pun untuk lembaga survei. Posisi pertama ditempati Prabowo dengan dipilih sebanyak 33,9%, posisi kedua oleh Ganjar sebesar 31% dan Anies 20%. Coba kita balik ya. Anies 33,9%, posisi kedua Ganjar, posisi ketiga Prabowo. Jangan-jangan memang begitu. Karena fakta di lapangan menunjukkannya itu gitu. Jika 3 capres Pilpres 2024 Prabowo masuk putaran kedua karena berada di atas batas minimal dukungan 33,3%. Demikian pemaparan peneliti LSI Denny JA Aji Al-Farabi dalam survei bertemakan capres pertama yang lolos putaran kedua dan 4 isu lainnya. Nah, ini kayaknya iseng aja nih, jahil nih Gelora bikin judul. Kan dibilang cuma Prabowo yang lolos. Ya kalau cuma Prabowo yang lolos, ngapain ada putaran kedua? Jadi maksudnya barangkali yang pertama kali masuk itu Prabowo dulu, nanti yang keduanya bisa Ganjar atau Anies. Barangkali begitu maksudnya ya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keunggulan Prabowo katanya. Mayoritas pemilih menginginkan capres yang strong leader dan mampu menumbuhkan ekonomi. Lihat, kalau di SMRC kemarin yang ditunjukkannya rakyat pemilih, mayoritas pemilih lebih menginginkan capres yang jujur katanya. Iya kan? Yang jujur, yang perhatian kepada rakyat. Kalau yang ini yang strong leader dan mampu menumbuhkan ekonomi. Barangkali sebelumnya sudah dipetakan. Ini Prabowo unggulnya di mana? Oh, itu di leadershipnya sebagai TNI gitu ya. Kemudian di ekonominya dia sebagai pengusaha. Ya sudah, itu aja yang ditonjolkan. Barangkali di settingnya begitu. Sehingga ketemulah titiknya. Oh, mayoritas pemilih menginginkan yang strong leader. Dan itu kelihatannya ada di Prabowo dalam pandangan LSI gitu ya. Padahal kalau kita lihat kepemimpinan kita turunkan dalam berbagai aspek yang jauh lebih sempurna, jauh lebih lengkap, ya Anies Baswedan. Leadership, kemampuan mempengaruhi, kemampuan memanage, kemampuan mengharmoniskan bawahan, membuat ide, gagasan menjadi narasi, narasi menjadi karya, karyanya diapresiasi, memberikan penghargaan. Apalagi sudah lengkap itu. Faktor kedua, Prabowo mendapat limpahan dari penurunan dukungan untuk Ganjar. Prabowo juga dinilai lebih berpengalaman di pemerintahan pusat dan menjadi tokoh sentral yang banyak diterima spektrum politik. Dapat penurunan, Ganjar turun. Kalau dari sono Ganjar trennya naik. Kalau di sini malah turun. Padahal sama-sama bergelut di bidang statistik. Itulah ya, sehingga semakin menguatkan bahwa ini sih tipu muslihat saja gitu. Dan karena kita tahu sebenarnya yang turun itu kan Prabowo. Para pendukung Prabowo sekarang mayoritas hijrah mendukung Anies. Kenapa? Karena sudah mengkhianati emak-emak dan rakyat, kan itu soalnya ya. Oke. Sementara itu elektabilitas Ganjar cenderung turun. Dulu 31, sebelumnya 37. Digelar 3 sampai 14 Mei dengan metodenya sama, respondennya kurang lebih sama 1.200-an. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka melalui kuesioner. Margin of error survei ini 2,9%. Nah, itulah yang ya saya juga begini-begini pernah lah 2 kali melakukan penelitian gitu ya, menggunakan statistik gitu, deskripsi di tesis gitu. Ya memang terbuka peluang-peluang untuk mengotak-atik data statistik ini. Ya terutama barangkali mengotak-atik data angka margin of error ini. Jadi diputar dibalikannya 3-5% ini bisa diatur-atur, kurang lebih begitulah ya logika sederhananya. Ya apalagi para banyak saya ketemu ahli statistik yang udahlah Kang, ini mah main-mainan aja lah. Ujung-ujungnya survei tadi, untuk mendapatkan keyakinan, kepastian, bayar dulu, pay. Ampun. Nah, kegagakan ini tidak berhenti di sini. Kalau kita lihat konstelasi bagaimana Prabowo, Ganjar ini semakin menguat ya. Kan tempo hari kita sempat dengar juga ada upaya menggabungkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini semakin melemah sehingga dua-duanya muncul dengan kekuatan uang yang luar biasa gitu. Nah, ada upaya untuk saling mempengaruhi, ada upaya untuk saling mengambil suara. Kalau di sini disebutkan suara Ganjar beralih ke Prabowo, ya mungkin saja. Salah satunya misalkan ketika kita melihat ada upaya untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, PSI kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Nah ini menarik nih ya, konstelasinya sahabat SCTNA semua. Ketika Ganjar dicapreskan oleh PDIP, Prabowo hadir, Ganjar hadir, belibet begini nih. Oh saya belum makan siang. Jokowi hadir di pencapresan PDIP itu sebagai petugas partai. Karena sebagai presiden kan nggak boleh ya. Kalau sebagai presiden dia harus netral, tapi sebagai petugas partainya PDIP ya dia hadir. Logikanya begitu barangkali yang dibangun ya. Ya sudah akhirnya dia hadir. PDIP mencapreskan Ganjar. Tapi ini nih menarik nih. Sepekan kemudian kita melihat kedekatan yang luar biasa juga dari Jokowi dengan Prabowo.
Jadi boleh jadi, ya, boleh jadi karena kita tahu kubu Jokowi berbeda dengan PDIP. Di kubu Jokowi ada LBPCS, kan gitu. LBP tidak sinkron dengan PDIP. Nah sekarang jangan-jangan boleh jadi Pak Jokowi ini ya sedang memainkan dua kaki ini. Satu di Ganjar karena tersandera sebagai petugas partai PDIP. Satu lagi di Prabowo. Karena desakan dari timnya Jokowi juga misalkan. Luhut CS. Nah, maka muncullah gugatan capres ini agar, nah ini menarik nih. Kemungkinannya ya, ini asumsinya bisa dibaca demikian. Kenapa digugat? Jangan 40 tahun ke atas dong, 40 tahun ke bawah juga boleh dong. Kenapa? Karena akan disandingkan dengan Gibran. Siapa? Bupati Solo. Nah ini, sehingga, wah ini seru nih kalau nanti akhirnya Prabowo Gibran, bong. Maka suara dari Jokowi ya, akan beralih ke Prabowo. Karena kita ingat di Musra kemarin, nah ya, ini juga pengangkangan ya, ini juga perlawanan luar biasa Jokowi kepada PDIP. Memunculkan hasil tertingginya itu Prabowo dulu. Yang diinginkan oleh Musra pro Jokowi, relawan Jokowi, yaitu adalah Prabowo. Baru Ganjar. Yang ketiga Erlangga Hartarto sebagai pemanis. Kebayangkan? Ini dahsyat ini dalam beberapa pekan ke depan. Kalau semakin kokoh, semakin kuat, Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Nanti Prabowo bersanding dengan Gibran. Iya. Saling berseteru di antara mereka. Ya, barangkali inilah doanya sholawat asgil yang sering terus menerus disampaikan oleh umat Islam. Di antara mereka saling berseteru. Nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Kita lihat PSI coba karena PSI merapatnya ke Jokowi bukan ke PDIP. PSI sendiri berkali-kali mengkritisi PDIP lewat Ade Armando, lewat yang lain-lain kemarin. Hati-hati PDIP, jangan sombong, nanti Anda mendapatkan dampaknya. Nah ini terbaca situasinya begini. Dan di sisi lain ya tadi yang kita bahas, bahwa ini sedang dimainkan oleh para lembaga survei. Ini rakyat sekarang berbicara menanggapi hal ini. Framing lewat lembaga survei kian gencar. Bulan-bulan depan makin gencar lagi. Tiap hari akan muncul hasil survei baru. Yang hasilnya kurang lebih itu-itu juga. Ini tentu kita ketahui ya. Menurut Neorla juga sama-sama kita ketahui bersama. Ini strategi dari post-truth. Yang dipakai di 2014. Pilar framing post-truth itu lembaga survei, media mainstream, buzzer, influencer, dan UU ITE yang dipilih-pilih. Publik sadar akhirnya strategi licik ini. Luar biasa. Ya betul. Post-truth itu bagaimana diyakinkan dulu. Walaupun faktanya di lapangan berbeda, ini diyakinkan dulu. Lewat serangan udara di media sosial. Ini yang menang, ini yang menang, ini yang menang. Padahal di bawah suaranya paling kecil. Akhirnya mereka percaya beralih. Karena kan rakyat publik itu secara psikologis, dia lebih menginginkan pilihannya yang menang. Gitu ya. Jadi kalau pilihannya akan bakal kalah, dia akan mengalihkan pilihannya. Nah ini disinilah titik post-truth mereka lakukan. Oke, kemudian padahal kalau bicara Anies Baswedan ya semua bisa mingkem nih kalau lihat hasilnya begini. Penghargaan dari mana-mana, prestasi dari mana-mana. Luar biasa. Sukar ditandingi, maka karena itulah ini harus ditandingi melalui survei. Begitu nampaknya ya. Ada selotip atau lakban, lembaga survei mingkem lebih baik. Soalnya publik sudah tahu tipu muslihat mereka. Biarkan menggonggong, kafilah tetap berlalu. Negeri setengah hati. Ya ini juga sama nih Yandi ini. Kalau cuma Prabowo ngapain ada putaran kedua? Ampun. Baik. Inilah ya akhirnya. Ini kita lihat nih. Ini sedang pertemuan beberapa tahun yang lalu. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan.
harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak. Di kelompok Islam hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu tercerai-berai. Ya, itu namanya Ketemu dengan Denny J.A. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Kalau pemilu dilaksanakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Itu yang bilang adalah Rudy Eskamri bersama gerombolannya para buzzer RP. Di situ ada Eko Kuntadi, ada Ade Armando, ada Denny Siregar ya. Itu fakta, artinya mereka menyadari sendiri gitu bahwa geliat perubahan itu sudah luar biasa besar terhadap sosok Anies Baswedan. Mereka penuh ketakutan. Maka apa yang harus dilakukan? Framing lewat media sosial. Maka tentu SJ Channel berada untuk meluruskan ini gitu. Untuk meluruskan fitnah-fitnah hoax yang dilemparkan oleh para buzzer RP. Begitu ya. Selamat buat Pak Prabowo sudah menjadi presiden survei. Pak Ganjar juga sama presiden survei. Presiden banyak kalau Ganjar, presiden YouTube Indonesia, presiden TikTok aja gabung sekaligus. Coba dong para tukang survei libatkan tim sukses masing-masing calon. Jadi saksi ikut ngedata, jangan sendirian. Maaf nggak percaya lagi survei ya, survei. Oke. Asal mangap. Baik, sepertinya lembaga survei. Oke, baik, inilah sahabat aja tenang semua. Ini bukti rakyat sudah tidak lagi mempercayai survei. Karepmu katanya ya. Bahkan kita masih ingat nih, apa kelemahan lembaga survei? Maka jawabnya tergantung siapa yang bayar. Itu sebenarnya hasil karya keilmuan yang dibelokkan menjadi bisnis haram. Ini Bang Rizal ya yang bilangnya, katanya Rizal Ramli, disebut dengan istilah survei. Pay. Oke, putaran 1, putaran 2 Anies yang menang katanya. Ini rakyat ini. Jadi SMRC Carta mengunggulkan Ganjar, LSI mengunggulkan Prabowo, rakyat mengunggulkan Anies Baswedan. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, yang menarik adalah kita pernah punya data juga. Ini nih, para lembaga survei nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lembaga survei yang sering memainkan framing-framing seperti ini. Bahwa Prabowo tempo hari 2019 pernah juga merasa seperti ini ya. Merasa dijauhi lah gitu oleh survei. Mungkin kalau waktu itu nggak bayar. Adi Masardi sampaikan pesan penting ke Anies, tidak usah hiraukan survei, mereka itu benalu demokrasi. Ngeri kali ini bahasanya ya. Mana tadi ya saya dapatkan datanya. Nah ini Prabowo sendiri dulu nggak percaya dulu, tapi ya bukan sekarang ini 2019 Prabowo tidak titik 2. Saya tak percaya survei karena mereka dibayar. Clear jelas ini omongan Prabowo di Tempo ya. Jadi nggak diplesetkan, nggak di framing lagi, seadanya ini. Di CNN, Prabowo titik 2, survei tukang bohong, pindah ke Antartika saja. Nah, maka nggak tahu sekarang bagaimana, sudah ikutan bayar apa gimana nih? Kan harusnya ada yang mengatur lah kalau sudah begini caranya, jangan sampai dengan seenak perutnya para lembaga survei memainkan opini publik. Karena opini publik harusnya didasarkan betul-betul pada rekam jejaknya. Pada catatan-catatan positif negatifnya. Itu harusnya. Bukan kemudian diatur-atur menggunakan metode post-truth segala macam. Begitu ya. Makanya tentu dalam konteks ini kita akan terus berada di garda terdepan untuk mengcounter narasi-narasi negatif kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Karena itu sudah jam 2, sekarang waktunya kita ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Ini gambar ini di sini ya, SJ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya.
Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik.